Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Divanasya. Di sini saya akan membahas bahasa pada anak usia dini berdasarkan beberapa teori, unsur bahasa, kemudian fungsi bahasa serta keterkaitannya dalam kehidupan anak. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak usia dini. Melalui bahasa, anak dapat berkomunikasi, mengekspresikan perasaan, juga memahami lingkungan sekitarnya. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak usia dini. Melalui bahasa, anak dapat berkomunikasi, mengekspresikan perasaan, juga memahami lingkungan sekitarnya. Nah, ada beberapa pengertian menurut berbagai teori, seperti teori strukturalis. Bahasa adalah sistem bunyi dan kata yang tersusun secara teratur. Pada anak usia dini, hal ini terlihat ketika anak mulai mengenal bunyi, huruf, dan juga menyusun kata sederhana. Kemudian ada juga teori innatis yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa sudah dibawa sejak lahir, yang dimana anak memiliki potensi alami untuk belajar bahasa tanpa harus diajari secara formal. Kemudian ada juga teori sosiokultural yang menekankan bahwa bahasa berkembang melalui interaksi sosial, yang dimana anak belajar bahasa saat berinteraksi dengan orang tua, guru, teman, dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada juga teori fungsional yang memandang bahasa sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan seperti meminta, menolak, atau menyampaikan keinginannya. Dan yang terakhir ada juga teori psikolinguistik yang menjelaskan bahwa bahasa berkaitan erat dengan proses berpikir anak. Nah, adapun unsur-unsur bahasa pada anak usia dini yang terdiri dari bunyi, kata, dan juga makna tata bahasa, serta penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Pada anak usia dini, unsur-unsur ini berkembang secara bertahap, mulai dari menirukan bunyi, memahami arti kata sederhana, hingga menyusun kalimat pendek. Ada beberapa fungsi bahasa menurut Halliday yang sering muncul dalam aktivitas anak usia dini, seperti fungsi instrumental, yang dimana fungsi ini berguna untuk memenuhi kebutuhan anak. Seperti ketika anak lapar atau anak haus, maka dia akan berkata, "Aku lapar," atau "Aku haus," atau mungkin "Aku ingin makan." Kemudian ada juga fungsi regulatori, yaitu bahasa untuk mengatur atau melarang orang lain. Contohnya ketika seorang anak mainannya diambil oleh temannya tanpa seizinnya, maka dia akan berkata, "Jangan ambil mainanku tanpa izin." Kemudian ada juga fungsi interaksional, yang dimana bahasa dijadikan untuk menjalin hubungan sosial. Misalnya seperti ketika anak bertemu dengan orang baru atau teman baru, maka dia akan berkata, "Ayo kita bermain bersama," atau "Halo, ayo kita berkenalan." Kemudian ada juga fungsi personal, yaitu bahasa untuk mengekspresikan perasaan. Mungkin ketika anak sedang senang, sedih, takut, atau sedang marah, maka fungsi ini akan berguna untuk anak. Kemudian ada juga fungsi heuristik, yaitu bahasa untuk bertanya atau mencari tahu. Mungkin ketika anak sedang mencari mainannya atau ada benda yang dia cari, dan dia akan bertanya, "Di mana letak mainanku?" Atau mungkin dia akan bertanya kepada ibunya, "Di mana letak ini? Di mana letak buku ini?" Kemudian ada juga fungsi imajinatif yang digunakan saat bermain peran atau berhayal. Contohnya ketika anak berpura-pura menjadi dokter atau dia sedang bermain peran lainnya. Dan yang terakhir ada juga fungsi informatif, yaitu bahasa untuk menyampaikan informasi. Misalnya anak menyampaikan aktivitasnya di sekolah kepada orang tua, seperti, "Tadi aku bermain bola loh di sekolah," atau "Aku tadi mewarnai loh di sekolah." Seperti itu. Adapun keterkaitan unsur dan juga fungsi bahasa di sini, jika unsur bahasa anak berkembang dengan baik, maka anak dapat menggunakan bahasa sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru dan juga orang tua perlu memberikan stimulasi bahasa melalui bercerita, bernyanyi, bermain peran, dan juga berkomunikasi aktif. Karena bahasa anak usia dini berkembang secara alamiah melalui interaksi dan juga lingkungan yang mendukung. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.